Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menghormati Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya mendapat judul maju dalam bidang keduniawian dan bidang spiritual. Jadi topik ini mungkin bisa dipakai untuk mengukur ya. Sesudah Anda tahunan ya, mungkin ada yang lebih dari 10, 20, 30 tahun menjadi umat Buddha. Ada mengalami kemajuan enggak? Ya. Nah, kemajuan ini hari ini kita bagi menjadi dua hal. Yang pertama mengenai keduniawian. Kalau kita bicara dunia, tentu nggak lepas dari duit ya. Jadi kalau Anda gajinya naik, tabungannya tambah, emasnya tambah, ya, saham, sahamnya makin banyak, ya, rumahnya tambah, dari 1 punya 2 punya 3, mobilnya tambah, ya, mungkin ada yang punya kapal terbang pribadi, ya. Yah itu kapal laut ya, buat pesiar ya. Ada yang punya helikopter pribadi. Nah, jadi artinya kekayaannya bertambah, tanahnya makin luas ya. Padahal kita perlu satu ranjang kan untuk tidur kan. Nggak mungkin kita tidur di atas 2-3 ranjang ya. Makan juga sama kan. Meskipun Anda sekaya apapun, makan paling sepiring. Ya paling kalau mau mahal ya makannya di restoran mahal. Ya. Kalau mau murah pinggir jalan. Kenyangnya sama. Ya. Jadi ukuran dari orang kaya itu ya begitu. Ya. Makin sering jalan-jalan ke mall, makin sering makan di restoran mahal. Ya. Makin sering keluar negeri, ya. Nah, yang lebih keren lagi jalan-jalan keluar angkasa, ya, melihat dunia dari orbit bumi, naik SpaceX, ya, dari Elon Musk, ya. Tapi nggak banyak orang ya yang mampu membayar tiket jalan-jalan ke luar angkasa. Ya. Kalau nggak balik lagi gimana? Jadi selain hartanya tambah, ya semuanya tambah. Apalagi yang tambah? Kedudukan, ya, kedudukan, pangkat, ya, posisi. Nah sekarang lagi zamannya milih presiden kan, semuanya kepingin jadi presiden, ya. Padahal gajinya lebih kecil dari direktur bank kan, ya. Direktur Astra, BCA itu gajinya gede itu, ya. Sebulan bisa miliaran itu. Ya. Gaji presiden nggak sampai 100 juta, tapi kedudukannya lebih tinggi. Ya. Kemana-mana dikasih karpet merah, ya, pengawal. Jadi makin tinggi kedudukan, hidupnya nggak lebih nyaman, temennya lebih sedikit sekarang. Ya. Yang di sekitar dia cuma penjilat aja. Ya. Orang-orang yang kepingin kedudukan nyaman, nah itu ada di sekitar dia. Ya. Kemudian pendidikan, ya, status tinggi berarti bisa sekolah lebih tinggi, ya. Tapi ada juga nggak sekolah bisa dapat kedudukan tinggi kan, ya. Banyak yang nggak tamat SD, karyawannya S3, S2, ya. Jadi pendidikan tinggi tidak menjamin juga.
Tapi ya ada yang sekolah S1, S2, S3, lewat lagi S-teler kan. Nah, kita lebih gampang S-teler daripada S3. Zaman dulu untuk jadi profesor cukup S1. Ya. Tapi sekarang harus S3. Ya. Ditambah cum lain-lain menjadi profesor. Jadi kita makin sedikit profesornya. Ya. Kemudian harmoni dalam keluarga. Percuma semuanya maju kalau keluarga berantakan. Ya. Salah satunya misalnya suami istri harus saling setia. Yang satu setia nggak cukup. Ya, kalau satu setia yang lain tidak setia, yang setia itu sakit hati kan. Ya, jadi kalau mau setia mesti kiri kanan. Ya. Suami istri setia, anak kurang ajar. Menantu kurang ajar. Oh, itu nggak enak juga hidup begitu. Ya. Suami istri setia, anak menantu tidak kurang ajar, cucu terbelakang. Sakit hati juga. Ya. Jadi artinya keluarga ini merupakan teman hidup kita dalam dunia ini. Ya. Jadi kalau bisa keluarganya tidak punya banyak masalah. Ya. Masalah akan selalu datang. Ya. Sesudah usia 40, 50, lagi zaman mentok di atas, tiba-tiba ada diagnosis si istri kena kanker payudara. Berat kan? Si suami kena kanker paru. Ya, prostat lebih sering tapi tidak berbahaya. Yang berbahaya itu kanker tai lalat. Ya. Kanker tai lalat itu kalau dia menyerang 3 bulan. Jadi begitu kena diagnosis itu langsung bikin surat wasiat ya. Karena nggak panjang umurnya itu. Ya. Namanya melanokarsinoma. Ya. Jadi hati-hati yang punya tai lalat ya. Semakin gatal, mengkilat, warnanya makin bagus, itu berarti nyawa kita tinggal sedikit. Nah, itu yang saya pelajari waktu saya sekolah dulu. Ya. Kanker banyak, ya. Dari otak bisa, paru-paru bisa, ginjal bisa, kolon bisa, semuanya bisa jadi kanker. Tulang bisa, kanker darah bisa, leukemia. Ya. Kemudian ada orang yang takut tidak terkenal. Jadi semakin terkenal membuat orang takut tidak terkenal kan. Kalau tidak terkenal berarti apa? Nggak dipanggil lagi. Ya. Terutama artis-artis itu. Ya. Jadi banyak artis yang bunuh diri. Ya. Dari Lintai, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Elvis Presley, semua mati kenapa? Makan obat tidur. Karena takut menjadi tidak terkenal, tidak diundang, nggak punya duit. Jadi takut miskin kan. Ya, jadi itu penyakit manusia. Dari bawah kepingin ke atas, sudah ke atas takut jatuh. Ya. Jadi semakin terkenal, ya untungnya kemana-mana orang nyapa. Tapi lebih enak nggak terkenal kan. Kemana aja orang nggak salah tahu kan. Tapi kalau jadi orang terkenal kemana-mana disambut orang, capek juga, ya, bibir capek senyum terus, ya. Kemudian ada orang yang senang dipuji-puji, ya. Tapi Sang Buddha mengatakan nggak ada orang yang nggak pernah dicela, ya. Jadi nanti dipuji di sana, dicela di sini, ya. Jadi nggak boleh marah kalau dicela, ya. Itu memang nasib manusia. Yang baik dicela, yang jahat apalagi. Ya. Yang diam dicela, yang banyak ngomong dicela juga. Ya. Jadi nggak tahu yang mana, pasti dicela orang. Ya. Jadi jangan marah kalau dicela, karena kalau kita marah, kita yang rugi. Ya. Adrenalin naik, nah risikonya panjang nanti. Nah tubuh kita ini selalu menjadi masalah. Ya. Baru 2 minggu kelingking jempol kiri saya sakit ditekuk. Dulu enggak. Terus saya mesti bertanya, kenapa jempol kiri kok jempol kanan enggak? Gitu. Ya. Jadi nanti Anda juga bertanya, kenapa saya kena ginjal orang lain enggak? Ya.
Jadi penyakit itu menurut Sang Buddha dari 8 sebab. Yang pertama adalah karma. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun kalau kita menderita penyakit tertentu. Karena itu hasil dari pekerjaan kita sendiri di masa lalu. Cuma kan kita tidak tahu kapan, kelahiran yang mana, kejahatannya seperti apa gitu. Tapi yang pasti kalau orang yang umurnya pendek ya dulu banyak membunuh. Ya. Orang yang sering sakit-sakitan ya dulu banyak menyiksa makhluk lain. Gampang sekali kan. Yang mulutnya galak ya, maki-maki, ngomel-ngomel, itu pasti nanti menjadi orang yang tidak enak dilihat. Ya. Misalnya kanker kulit, ya. Misalnya kutil, tahu kutil nggak? Nah, kalau Anda buka Google, ketik Dede, itu nanti orang yang kutilnya seluruh tubuh, ya, 100% kutilan, ya, tangannya kutilan semua, nggak bisa makan pakai sendok dia, ya, tangannya nggak bisa buat pegang sendok, karena semuanya kutil. Pernah nggak lihat ada orang yang seluruh tubuhnya benjol-benjol? Itu namanya neurodermatosis. Seluruh tubuhnya penuh dengan benjolan. Kita lihat aja udah mengkirik, ya, jijik. Ya. Untung bukan kita yang begitu kan? Nah, kalau kita yang begitu semua orang lari semua. Jadi yang namanya penyakit adalah berasal dari diri kita, dari perbuatan kita sendiri dulu, ya. Nah, masalahnya kita kan lupa. Saya nggak pernah berbuat jahat, kok saya dapat penyakit kayak begini, ya. Nah, ini uraiannya. Kalau orang itu makin kaya, berarti dulu dia banyak beramal, ya, banyak berdana. Ingat nggak Bante Siwali, ya? Dia berdana makan kepada Buddha Padum Utara. Setiap kelahiran dia mesti kaya. Ya. Makanya Sang Buddha kalau lagi pindah patah, dia lihat ke belakang. Ada Siwali nggak? Kalau ada pasti dapatnya banyak. Ya, pindah patah. Hari ini STI pindah patah di Kemayoran, ya, di Jalan Benyamin Suwaib. Jadi sudah jadi arahat masih berbuah itu karma baik. Kenapa? Karena luar biasa perbuatan baik yang dilakukan oleh si wali. Yang juga bagus adalah Wisakha. Ya. Wisakha juga sama, ya. Memberi makan kepada Buddha seminggu, kemudian dia menjadi wanita yang sehat terus, kaya terus, ya. Setiap kelahiran menjadi anak orang kaya, ya, cantik terus, ya. Umurnya 120 tapi wajahnya seperti anak 18 tahun. Kekuatannya seperti 3 ekor gajah. Ya, jadi kalau dia jalan di antara anak cucunya nggak ada yang bisa bedakan yang mana Wisakha. Karena wajahnya itu seperti anak 18 tahun. Awet muda, ya. Banyak ibu-ibu pergi ke kapsalon untuk awet muda kan. Nah, mukanya dipermak, diangkat, ditarik pakai benang, ya, dikasih botox, ya, facelift, ya. Sebetulnya yang paling gampang adalah berdana kepada Sang Buddha, ya, karena dengan berdana kepada Sang Buddha, karma baiknya itu menjadi kuat, sehat, panjang umur, ya, dan seterusnya. Tentu diharapkan kerja keras yang sesuai dengan dhamma. Ya. Sekarang kan banyak diceritakan, gitu, human trafficking, ya. Jadi menjual manusia. Ada yang dijual menjadi pelacur, ada yang dijual menjadi tenaga kerja, ada yang dijual menjadi budak, ya. Kalau salah tenggelamkan kapalnya, ya. Itu yang ketemu di Selat Sumatera, ya. Selat di mana satu kapal itu isinya TKI, ya, ditenggelamkan, takut ketahuan. Ya. Jadi kalau mencari uang sesuai dengan dhamma, artinya tidak melanggar sila, tidak melanggar dhamma. Ya. Kemudian dengan dengan kekayaan yang cukup, maka kita bisa hidup memenuhi kebutuhan diri sendiri. Ya.
dan keluarga. Kalau nggak punya duit, belinya merek yang murah. Kalau punya duit, yang mahal. Ya. Begitupun sepatu, ban pinggang, merek baju. Ya. Selama nggak punya duit, kita beli yang biasa-biasa aja. Nanti begitu naik pangkat, gaji naik, uang banyak, beli yang mahal. Supaya keren kan? Dan semua istri orang kaya akan cari Hermes kan? Yang harganya miliaran ada ya. Jadi kebutuhan itu tergantung ya. Kalau kita butuh tas ya beli tas murah nggak apa-apa. Tapi kalau kita butuh beken, kita beli tas mahal, mereknya ditaruh di depan supaya orang tahu kita punya tas mahal. Gitu. Ya. Sama, beli mobil, mereknya apa? Ya. Kalau mobil murah ya banyak. Tapi kalau untuk gengsi, beli yang mahal supaya orang tahu saya orang kaya. Begitu. Ya. Jadi kebutuhan itu tergantung kita sendiri. Ya. Ada orang bisa hidup sederhana sesudah dia jadi orang kaya, ada orang nggak tahan, masih miskin sudah sok kaya. Ya. Beli barang-barang bermerek, tapi dia nggak punya duit, semuanya ngutang. Cicil paling nggak. Jadi tiap bulan bunyinya dit. Kreditnya mesti dibayar. Kemudian karena punya harta yang cukup, kita bisa menjamu, ya, membantu keluarga, sanak keluarga, kerabat, bangsa, negara, bayar pajak, ya, berdana kalau ada bencana alam, bencana di luar negeri. Nah, jadi uang itu bisa membuat kita bisa berbuat baik. Nah, kemudian memperoleh impian. Apa impian Anda? Dulu saya mimpi punya ini, silahkan beli. Kalau punya uang sendiri, ya. Tapi kadang-kadang impian itu tidak masuk akal kan. Misalnya Anda ingin mimpi punya villa di tengah hutan di Australia, silahkan. Ya, nggak ada jalan ke situ. Ya, jadi kalau Anda ke situ, nggak ada orang lain bisa cari, karena nggak ada jalanan. Ya, ke situnya mesti pakai helikopter. Nah, itu mimpi, ya, tempat yang menyenangkan untuk menyendiri namanya. Ya. Anda bisa pergi ke Bali cari hotel yang harganya 40 juta semalam. Ada. Ya. Terus nggak ada yang bisa cari Anda di sana karena terisolasi. Nah, itu yang dibutuhkan oleh para selebritis dunia. Kalau mereka ingin melarikan diri, pergi ke Bali, cari hotel-hotel kayak gitu. Ya. Rumahnya nggak bagus, tradisional, tapi terisolasi. Nah, begitu. Jadi setiap orang boleh punya mimpi, silahkan kalau mau dilaksanakan. Kemudian kedudukan, posisi, pangkat, kenaikan dalam jabatan dalam organisasi. Kadang-kadang saya sulit mencari ketua yayasan, ya. Tapi ada kalanya semua orang kepingin jadi ketua yayasan, ya. Karena yayasannya banyak duit. Kalau yayasannya tekor, nggak ada yang mau, ya. Tapi kalau yayasannya kaya, miliaran, mau orang jadi ketua yayasan, berebut, ya. Jadi jabatan tinggi di perusahaan atau di pemerintahan itu berarti apa? Kehormatan, kesempatan, peluang yang banyak. Ya, jadi orang kepingin naik lebih tinggi karena dia bisa melihat lebih banyak kan. Ya. Nah, dengan demikian, dengan kedudukan yang lebih tinggi bisa berbuat baik untuk lebih banyak orang. Ya. Misalnya mengubah peraturan. Wihara ini berdiri karena banyak orang berdana. Kalau nggak ada yang berdana, nggak ada ini gedung ini. Ya, toh? Jadi kita bisa membuat orang lain mendapat manfaat dari uang yang kita miliki. Ya. Di sini disebutkan berdana itu awal dari menerima. Ya. Begitu kita mulai berdana, berarti kita dalam proses menerima. Ya. Itu hukumnya begitu, hukum alam, hukum karma. Ya. Jadi alam ini mempunyai aturan untuk makhluknya. Ya. Jadi siapa yang memberi dia akan menerima, siapa yang mengambil dia akan kehilangan. Begitu. Ya.
Pendidikan, ya saya diminta tolong untuk melakukan tes ya, untuk karyawan yang mau masuk kerja dari namanya ART, asisten rumah tangga, dulu namanya babu. Ya, PRT, pembantu rumah tangga ya. Jadi namanya lain-lain tapi orangnya sama, ya bantu kita di rumah tangga, ngepel, nyapu, masak, setrika ya. Saya diminta tolong untuk ngetes calon ya, pembantu rumah tangga. Kenapa? Penting. Karena kalau kita pergi kan dia jaga rumah kan. Kalau dia buka pintu, perampok masuk, habis harta kita. Jadi pembantu rumah tangga itu penting. Sama dengan sapam di apartemen. Dia pegang kunci. Jadi kalau dia jahat, kerjasama dengan penjahat, habislah kita punya apartemen. Ya. Begitupun babysitter. Ya. Jadi ada langganan saya yang ngetes sopir, babysitter, satpam, tes kepribadian ke saya. Nah, nanti kalau tesnya jelek ditolak, kalau bagus diterima, begitu. Ya. Karena penting itu, jabatannya rendah, tetapi strategis. Ya. Keselamatan kita tergantung sama dia. Ya tentu yang lebih tinggi apalagi. Saya juga disuruh ngetes S3. Sekolahnya sudah doktor. Ya. Tetapi sebetulnya semua sama. Ya. Semua orang kepengen kelihatan lebih baik supaya diterima kan. Ya. Jadi tugas saya kalau dia bohong, ulang. Tesnya ulang. Kenapa ngulang? Anda kurang jujur menjawab. Ibarat bikin pas foto dengan pakai masker kan nggak kelihatan hidungnya sama mulutnya. Ya, jadi kalau mau bikin pas foto, masker buka supaya kelihatan hidung dan mulut. Semuanya kelihatan. Tapi memang sulit menilai orang lain. Ya. Tapi yang sama adalah semua orang kepengen terlihat lebih baik. Makin tinggi pangkatnya, makin tinggi kedudukannya, makin banyak duitnya, makin defensif. Tahu defensif? Gengsi. Ya. Nggak mau kelihatan kalau dia punya kekurangan. Gitu. Ya. Nah, ilmu yang diperoleh itu mestinya digunakan untuk kepentingan orang lain, kepentingan umum. Kan ada kenalan kita yang punya gelar 13. Mulai dengan doctor medicine, ya artinya calon dokter, tapi dia nggak jadi dokter. Tuh dia cari gelar sampai 13. Tapi satu pun nggak dipakai untuk hidup. Hidupnya eksportir mobil, ya, jualan kijang ke luar negeri. Ya. Jadi artinya apa? Ilmu yang dia dapat itu hanya untuk dibanggakan. Ini saya udah punya gelar ini ya. Sarjana hukum saya punya, ekonomi saya punya, semua saya punya, tapi nggak dipakai. Ya. Namanya apa? Pajangan. Tahu pajangan? Ijazahnya dijejer di ruang tamu, tapi ilmunya tidak digunakan untuk kepentingan umum. Mubasir namanya, ya. Percuma. Ya. Kemudian kalau sudah pinter, ya bagi ke orang lain dong ilmunya, ya tak? Menjadi dosen, menjadi trainer, ya. Kan banyak orang setelah bisa dia diam aja, dibawa mati ilmunya, ya. Itu namanya pelit kan, ya. Mengetahui sesuatu yang baik, tapi disimpan untuk diri sendiri, namanya kikir. Ya. Bandingkan sama Sang Buddha bukannya kikir, ya. Kita hanya diberi sedikit dari yang dia tahu, ya. Karena kita nggak mungkin menerima semuanya, terlalu banyak, ya. Tapi yang sedikit itu cukup untuk membuat kita menjadi arahat, ya. Nah, tadi saya sudah bicara tentang harmonis, ya, semua anggota keluarga melaksanakan peran dan kewajibannya masing-masing dengan baik, sesuai dengan Sigala Wada Sutta, ya.
Anda pernah baca kan Sigala Wada Suta, ya? Ada 6 arah, ya, kepada suami istri, kepada orang tua, kepada guru, kepada murid, kepada karyawan, kepada atasan, semuanya ada. Ya. Itu winaya untuk orang berkeluarga, ya, namanya Sigala Wada Suta. Ya. Nah, keluarga yang harmonis dan stabil akan memberi peluang, ya, kepada anggota keluarganya untuk berkembang. Coba perhatikan, semua pemimpin yang sukses, istrinya mesti mendukung dari belakang. Kalau istrinya yang merongrong dia, nggak bisa punya waktu bekerja dengan baik. Ya. Anak yang sukses, ibunya mesti peduli sama dia. Ya. Kalau keluarganya berantakan bagaimana? Seorang istri mesti membuat rumah seperti pelabuhan yang sejuk buat suami dan anak. Sehingga meskipun mereka lelah, capek, dan lain-lain, pulang ke rumah itu nyaman. Istirahat. Ya. Kalau kapal itu ngisi air, makanan, dan lain-lain. Ya. Jadi itu tugas utama seorang istri atau ibu, membuat rumahnya menjadi nyaman. Jangan membuat rumahnya seperti kapal perang, ya, meledak-meledak terus. Ya. Suami dan anak kabur ke tetangga kalau rumah itu tidak nyaman ditempati. Ya. Nah, jadi semakin terkenal karena kebajikan yang telah dilakukan. Ya, kalau terkenal karena menyiksa anak orang lain, ya seperti Mario Dendi, ya jangan. Ya. Coba perhatikan, semakin kaya bapaknya, semakin sombong dia. Anaknya juga sombong. Ya. Mukul, tendang, injek kepala orang dilakukan dengan tenang. Karena apa? Bapak saya kan punya duit. Ya. Polisi bayar, selesai. Ya. Ingat yang di Medan, itu 4 bulan, ya, 3 bulan tidak diproses oleh polisi karena yang melakukan anak polisi kan. Nah, itu namanya diskriminatif, ya. Kalau rakyat biasa diperes habis-habisan. Nah. Jadi terkenal itu bukan jaminan jadi orang baik, ya. Jadi kalau kita tancap dupa 3 batang, 1, 2, 3, semoga nama baik saya tersebar ke 3 alam. Alam manusia, alam dewa, dan alam Brahma tingkat rendah. Alam Brahma tingkat tinggi tidak peduli, ya, kepada makhluk lain, ya. Yang tingkat rendah yang peduli kepada makhluk lain, ya. Oke, kalau Anda makin sering berbuat baik akan dipuji orang, ya. Nah, jadi supaya tidak terserang penyakit yang mematikan, jangan berbuat karma buruk. Tapi kalau nasihatnya diberikan sekarang kan percuma kan? Karena kita masing-masing dalam kehidupan dulu pernah berbuat karma buruk. Ya, jadi siap-siap saja, ya. Kalau suatu saat ada diagnosis yang mengerikan. Kalau sudah diberi diagnosis itu, jangan takut, ya, karena kita punya hak untuk sembuh. Ya. Saya pernah cerita dulu kan, seorang dokter di Taiwan didiagnosis menderita kanker pankreas. Itu namanya penyakit yang mematikan. Ya. Ya. Nah, kemudian dia rubah gaya hidupnya. Ya. Mobil mewah ganti mobil biasa. Ya. Utang bayar semua. Ya. Gak punya utang sekarang kan? Hah? Tiap hari jam 9 stop semua kegiatan, HP mati, dia meditasi 1 jam, tidur sampai pagi jam 5, meditasi lagi 1 jam. Makan dirubah dari makanan junk food, ya, makanan sembarangan dia ganti dengan vegetarian, dan hati-hati dalam memilih makanan. Sekarang dokter yang mendiagnosis sudah mati, dianya masih hidup. Ya. Artinya apa? Dia membuat pikirannya tenang. Ya. Musuh dari kanker adalah happiness.
Kalau kita bahagia, penyakitnya pergi. Kan susah kan menjadi orang bahagia kan? Ya. Salah satu yang bikin kita tidak bahagia kan tukang tagih utang. Karena itu bayar utang semua. Ya. Jadi meskipun dia didiagnosis kanker yang mematikan, dia tidak mati. Nanti mati juga, ya. Tapi mati tua. Bukan karena mati karena kanker itu. Ya. Jadi ini pesan saya hari ini. Ya. Kalau Anda didiagnosis penyakit berat, jangan takut. Kita punya kesempatan untuk bayar hutang. Anggaplah karma buruk itu hutang. Kita bayar. Ya. Nah, lalu kita rubah gaya hidup kita. Kalau kepengen hidup terus, kalau kepengen mati cepat ya nggak apa-apa. Ya. Banyak orang tidak tahan ya. Hidup menderita. Anda bayangkan kalau sel kanker itu masuk ke sumsum tulang, kemudian dia mekar dari dalam. Ya, seluruh badan kita itu seperti dipres, ngerti nggak? Makan konstan 4 hari nggak mempan, tetap menderita. Itulah kesempatan kita bayar hutang. Ya. Karena dulu saya menyakiti makhluk lain, maka sekarang saya menderita seperti ini. Karena konstan tidak tahan, dia pakai morfin. Lama-lama apa? Ketagihan morfin. Ya. Jadi tambah masalah baru kan. Kemudian perhatikan makan ya. Sang Buddha memberi nasihat kepada Raja Kosala, jangan makan terlalu banyak ya. Sebelum kenyang berhenti ya. Jadi sedang-sedang saja. Tapi makan sebelum lapar supaya tidak jadi orang kelaparan. Kalau orang kelaparan kan tahu sendiri kan makannya kan, dihabek semua. Dihabek itu semua ditelan, enak gak enak telan semua, yang gak enak jadi enak. Jadi kalau kita makan sampai lapar, maka nafsu makan kita tidak terkendali. Jadi makanlah sebelum lapar, ya. Berhentilah sebelum kenyang. Tapi yang kita makan dipilih dengan baik. Sekarang nggak ada makanan yang sehat, ya. Anda makan daging, sapinya kan makan rumput, rumputnya kena pestisida. Anda makan kerang di Muara Karang, itu kerang kan adanya di laut, lautnya sudah kotor sama baygon. Anda cuci baju, mandi, itu sabunnya kemana? Ke laut, gitu. Dari rumah kita masuk got ke sungai besar, masuk ke kali ke laut. Nah di laut ada ikan, ada udang, itu yang kita makan. Jadi gimana mau bilang udang dan kerangnya sehat kalau dia berendam di dalam pestisida, air sabun, rinso, oli, betul nggak? Sayur yang mahal organik karena dia nggak pakai pestisida, tapi sisanya disemprot. Beli tomat disemprot sebelum matang supaya nggak ada lalat buah. Itu sebabnya sekarang banyak laki-laki lebih cepat impoten, ya. Karena makanannya nggak sehat, badan kita jadi nggak sehat. Belum polusi udara. Tadi dari Kelapa Gading kemari lihat Jakarta ke selatan abu-abu semua. Langitnya gurem, ya, penuh dengan polutan, asap mobil. Ini sekarang. Dulu ketika saya masih mahasiswa, saya naik Gunung Pangrango, lihat ke Jakarta juga sama, hitam semua atasnya. Tapi sekarang mungkin lebih tebal lagi hitamnya. Asap mobilnya makin banyak. Jadi meskipun kita mau sehat, sulit, ya. Tapi kita harus berusaha mencari peluang supaya kita jangan cepat sakit, ya. Lebih hati-hati dalam memilih, ya. Jadi kita harus istirahat. Sang Buddha tidur 1 hari 1 jam. Kita jangan coba-coba, nggak cukup, ya. Jadi kita mesti tidur menurut teori 6-7 jam, nyenyak, ya. Kalau tidak nyenyak, pagi-pagi dengkul pegel semua, betis pegel semua, pinggang pegel semua, ya. Kepala lesu, ya, ngantuk. Nah, jadi
tidurlah minimal 6 jam, 6 sampai 7 jam. Kalau 9 jam kelamaan, ya. Apalagi 10 jam. Ya, ada yang 12 jam. Bangun jam 12, cari duitnya kapan? Ya. Jadi 7 jam lah ya rata-rata. Tapi nyenyak. Nyenyak itu artinya nggak banyak mimpi ya. Kalau Anda banyak mimpi itu namanya tidak nyenyak. Ya. Kemudian olahraga. Ya. Olahraga juga harus sesuai dengan usia. Ya. Misalnya orang seumur saya nggak boleh lagi main badminton, main tenis, ya, atau nanti nyungsep, gitu. Saya udah nabrak tembok di kepala saya, ya. Untung nggak mati. Tapi ya dengan badminton keringatnya lebih cepat, ya. Berapa kali tepok udah keringetan, ya. Kalau jalan kaki jalan berapa kilo baru keringetan, ya. Dan yang namanya hidup sehat itu keluar biaya. Ya, kita perlu bayar, ya. Beli vitamin, beli sepatu olahraga, ya, beli baju olahraga, itu bayar kalau mau ke gym, ya. Jadi andai kata Anda jatuh sakit, jangan menyerah, ya, kita harus berusaha untuk sehat. Anak sekarang itu lebih percaya kepada internet, ya. Ya, belum tentu betul itu, ya. Jadi zaman dulu kalau kita sakitnya nomor 1 kerokan dulu kan. Ya. Nggak sembuh baru ke dokter, nggak sembuh lagi ke rumah sakit, nggak sembuh lagi ke luar negeri kan, ya. Nah, sekarang lebih murah ke Penang, Kuala Lumpur daripada ke Singapura, ya. Tapi ke luar negeri itu akan lebih mahal jatuhnya. Tapi memang luar biasa. Panadol di Singapura dan Panadol di Indonesia itu beda, ya. Kalau makan Panadol di Singapura sakitnya cepat hilang. Di Indonesia 2 aja belum hilang. Artinya apa? Kualitas obatnya kita kalah. Ya, jadi zat aktif dalam Panadol itu bagusan yang di Singapura daripada yang di Indonesia. Ya, gitu. Ya. Tidak hanya Panadol, obat lain juga sama. Ya. Jadi mutu obat yang dibikin di Indonesia kualitasnya nggak bagus, karena kepingin untung lebih banyak. Ya, jadi jangan heran itu. Sejak saya mahasiswa saja, yang namanya antibiotika dipakai tertulis 250 mg, isinya 150. Ya, ya. Jadi dari dulu sudah begitu, apalagi sekarang. Orang sekarang lebih pinter nyatut, ya, tidak jujur. Ya, itu termasuk mata pencarian yang tidak benar, ya, curang namanya. Ya. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, pasti akan mengalami perubahan. Contohnya, kita mana mikir akan ada COVID, ya. Begitu ada COVID, berapa banyak hotel, restoran yang tutup, ya. Rental bangkrut. Ya. Ya, jadi begitu banyak perubahan yang terjadi karena COVID, ya. Hanya virus itu, ya. Itu namanya perubahan, ya. Dan kalau kita sedang jatuh, terpuruk, ya nggak boleh putus asa. Kalau putus asa ya bunuh diri kan. Nah, itu menurut sebuah agama juga salah itu bunuh diri. Ya. Menurut agama Buddha kita melanggar sila pertama itu kalau kita bunuh diri, membunuh diri sendiri. Ya. Yang jadi masalah masa depan ini tidak pasti. Ya. Tukang ramal sih ada, ya. Tapi dia tidak bisa meramalkan dirinya sendiri kan, mau mati kapan kan? Gimana dia meramal orang lain, ya. Jadi Anda boleh percaya pada tukang ramal, tapi jangan 100%, ya. Yang baik-baik aja percaya, yang jelek-jelek jangan. Nanti kita pikirin terus, akhirnya kita kehilangan konsentrasi, ya. Yang penting kita menjaga sila. Kita sebagai umat Buddha hanya diberi 5 sila oleh Sang Buddha untuk dilatih.
Dan Pancasila itu bukan larangan, ya, latihan, ya, itu perhatikan, ya. Jadi Pancasila Buddhis tidak seperti the Ten Commandment, ya, perintah Tuhan. Kalau melanggar masuk neraka. Enggak. Pancasila Buddhis itu adalah latihan, ya. Jadi kalau kita melanggar, kita harus sadar kita melanggar, kemudian kita bertekad untuk tidak mengulangi pelanggaran itu, ya. Karena kita tidak bisa mengubah masa lalu, kan. Sesuatu yang sudah dilakukan, ya sudah. Mau apa lagi? Nasi sudah jadi bubur, nggak bisa makan nasi goreng, kan? Ya makan bubur aja. Kok susah sih? Ya. Dan kita harus terus berbuat kebajikan, karena ini berguna untuk diri kita sendiri, tidak untuk orang lain, ya. Kalau kita berbuat baik, manfaatnya kembali kepada diri kita. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu kita bawa untuk kelahiran yang akan datang, ya. Jangan khawatir, Anda tidak akan rugi, ya. Jadi kadang-kadang orang heran, kok orang Buddhis bodoh betul sih, ya, berbuat baik terus nggak berbuat jahat, apa untungnya? Ya, dia nggak ngerti hukum karma sih, ya. Kalau dia nggak ngerti hukum karma, dia mengerti mengapa kita begitu, ya. Sekarang spiritual, ya, ukuran maju dalam spiritual. Apakah kita makin yakin kepada Sang Tiratama? Belum tentu, kan? Nah, apakah kita hidup ini semakin suci, ya, semakin bijaksana? Nah, pertanyaan paling gampang, semakin bahagia. Apakah Anda hidup berbahagia? Kalau sudah bahagia, nggak ada doa. Semoga semua makhluk berbahagia. Betul nggak? Kita didoakan begitu supaya bahagia, karena kita nggak bahagia. Kalau sudah bahagia, tidak akan didoakan lagi. Sabe sata bawantu sukitata. Ya. Jadi kita harus semakin yakin kepada Sang Tiratama, karena Sang Buddha terbukti adalah guru yang jujur, ya. Dia bicara apa adanya, ya. Dia membongkar hukum alam, ya. Sang Buddha nggak pernah membohongi kita. Percayalah padaku, surga. Pernah dengar nggak? Nggak ada. Sang Buddha nggak pernah menjanjikan surga kepada kita. Tapi kalau Anda melakukan hal-hal yang baik, pasti masuk surga. Itu dijamin, ya. Tapi kalau sebaliknya, dijamin juga masuk alam apaya, ya. Contohnya siapa? Devadatta, kan? Devadatta itu melakukan perbuatan jahat yang luar biasa. Begitu dia melangkah keluar, bumi terbelah, masuk neraka. Awici selama 1 kalpa. 1 kalpa berarti 1 umur dunia, ya. Jadi lama sekali itu. Sekarang masih di sana Devadatta, ya. Suci itu berarti bersih, ya. Bersih dalam pikiran. Bersih dari apa? Loba, dosa, moha, ya. Jadi semakin jarang melanggar sila, semakin jarang menyiksa atau menyakiti makhluk lain, semakin jarang membuat susah makhluk lain, ya. Semakin bijaksana artinya apa? Semakin memahami hukum alam, ya. Melaksanakan semua kegiatan sehari-hari sesuai dengan Dhamma. Namanya jalan di atas jalan Dhamma, ya. Semakin memahami 3 corak alam, anicca, dukkha, anatta. Kalau Anda mengerti ini, arahat, ya. Semakin mengurangi kemelekatan terhadap hidup ini. Bukan berarti terus semuanya dilepas, ya. Tidak melekat, ya. Kan ada orang memiliki tapi sangat melekat. Ada orang memiliki kurang melekat. Ada orang memiliki tapi tidak melekat, ya. Contohnya seorang istri menuntut sama suaminya, kapan nama ini pakai nama saya, rumah ini pakai nama saya. Ya, itu namanya dia takut miskin. Kalau suaminya mati, nanti dia nggak dapat warisan. Ya, jadi pikirannya kepada harta, melekat. Mati jadi penjaga rumah,
Pernah dengar nggak hantu penjaga rumah? Hampir di setiap rumah ada penunggunya, karena dia melekat pada rumah itu. Ini kan rumah saya, saya yang bangun, saya yang beli tanahnya. Ya, jadi kemelekatan adalah salah satu unsur yang membuat kita lahir di alam peta. Ya. Jadi kalau tidak mau lahir di alam peta, jangan melekat. Ya. Semakin bahagia. Artinya apa? Melihat peristiwa dilihat dari kacamata Dhamma. Tidak menyesali segala sesuatu yang terjadi karena tidak ada makhluk yang harus dipersalahkan. Ya. Seperti misalnya ada tsunami. Kemudian banyak orang mati. Kenapa kok ada tsunami? Ya. Kenapa kita nggak dikasih tahu sebelum tsunami? Minggir, naik atas gunung supaya jangan mati. Kan nggak ada yang kasih pesan begitu kepada kita. Karena itu peristiwa alam. Matinya orang, karmanya berbuah. Karma hidupnya sudah habis. Ya. Jadi, ya nggak usah marah. Ya. Nah, diharapkan kemajuan di bidang keduniawian setara dengan kemajuan di bidang spiritual. Contohnya Raja Asoka. Dia adalah anak raja dari raja yang besar. Ketika dia sedang berperang, ayahnya sakit. Kemudian dia takut, tahtanya jatuh ke saudara yang lain. Pulang dia bunuh semua saudara, satu ayah lain ibu. 100 orang dia bunuh saudaranya. Sadis nggak? Nah, sesudah itu dia ketakutan terus. Sesudah dia menjadi raja, dia ketakutan. Ponakan-ponakannya itu mau balas dendam. Ya, karena bapaknya dia bunuh kan. Akhirnya dia menjadi umat Buddha, diwisuda oleh ponakannya sendiri. Nah, sesudah jadi umat Buddha, dia mulai berbuat baik sebagai umat Buddha. Jadi kalau nggak ada Asoka, mungkin nggak ada hotel, nggak ada motel, nggak ada rumah sakit, karena dia yang memulai. Jadi kira-kira 400 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi Asoka ini maju dibilang keduniawian, tadinya tidak maju dibilang spiritual. Belakangan dia jadi orang baik. Kalau Anda ke India nanti kan ada tugu Asoka kan. Di atasnya itu ada singa. Ada dari 1, 2, 3 sampai 4 singa di puncak tugu Asoka. Ya. Kemudian kemunduran di bidang keduniawian belum tentu diikuti dengan kemunduran di bidang spiritual. Ya. Ada teman saya sakit berat, mukanya udah hijau, atau hijau, bukan merah, hijau. Perutnya gendut, lapnya udah kacau semua, dikit lagi mati. Saya kan dokter, ini udah nggak bener. Tapi dia tetap tenang, ya. Sampai sekarang masih hidup, ya. Masih sehat lagi. Ya. Jadi artinya apa? Meskipun badan sakit, pikiran nggak boleh ikut sakit. Kalau pikiran ikut sakit, mati dia. Sampai dokter yang meriksa juga heran, kok kamu bisa sembuh sih? Ya. Karena menurut hasil lab, itu udah nggak ada harapan hidup. Mati mestinya itu. Ya. Hasil lab, kencing, darah, semuanya rusak. Tahu rusak? Ya. Udah di luar normal semua, dikasih bintang semua. Ya. Nah, kemajuan di bidang keduniawian belum tentu diikuti dengan kemajuan di bidang spiritual. Ada seorang ibu mengeluh pada saya, suaminya mantan pemakai sabu. Itunya nggak jadi masalah, tapi yang masalah si suami itu tiap hari marah-marah. Ya. Kalau telat, ya, dia kan kontraktor. Ya. Kontraktor itu kan punya karyawan kan, utang sana sini kan, ngambil batu, ngambil semen, ngambil bahan bangunan. Kalau ditagih bingung, marah-marah. Tagihan telat, marah-marah lagi. Jadi si istri kerjanya jadi tempolong, ya, menerima ocehan dari si suami. Hidupnya cukup
mewah, ya, punya rumah di Palembang, punya rumah di Jakarta, punya mobil 4. Mestinya kan dia tidak kekurangan. Tapi selalu komplain, dok, hidup saya kok nggak ada artinya. Dia cukup cantik ya sebagai wanita. Nah, dulu waktu di Palembang dia jualan pempek. Tahu pempek ya? Bukan nenek-nenek ya, pempek. Makanan. Lalu ada langganan yang sering WA, dijawab. Anaknya lihat, oh si mami WA sama pelanggan, lapor ke suaminya, dituduh selingkuh. Apa ya kan? Dan suaminya punya alasan untuk selingkuh, karena istrinya cantik. Nah itu bahaya punya istri cantik gitu ya. Jadi si suami was-was, kapan dia pacaran sama laki-laki lain yang lebih ganteng dari saya, misalnya begitu. Jadi kemajuan di bidang keduniawian tidak diikuti dengan kemajuan di bidang spiritual. Dia tidak happy. Ya. Saya kenal suaminya. Ya memang begitu, cuek. Ya. Dia minta diperhatikan si suami. Bagaimana dia bisa perhatikan istrinya? Kalau dia sendiri minta diperhatikan, dia tidak peduli sama orang lain. Ya. Dia sendiri perlu obat penenang, obat tidur. Bagaimana dia peduli istrinya mau menderita atau tidak? Ya. Jadi kalau bisa kemajuan di bidang keduniawian diikuti dengan kemajuan di bidang spiritual. Ya. Sekarang caranya gimana? Kalau Anda mau maju di bidang keduniawian, tentu nomor 1 nasihatnya adalah banyak berdana. Dok, saya nggak punya duit, berdana pakai apa? Jadi di zaman Sang Buddha sudah diberi contoh. Ya, kalau Anda tidak punya duit, kalau perlu puasa, Anda tidak makan, uangnya disumbangkan. Kelihatannya ekstrim, ya. Tapi itu yang paling masuk akal, ya. Karena Anda tidak bikin susah orang lain, kan? Ya, saya mau berdana nggak punya duit, puasa. Ya. Mestinya uang buat beli makanan 50.000, jangan makan, uangnya danakan. Ya. Jadi nasihat nomor 1, banyak berdana. Ya, karena kalau kita banyak memberi, kita akan banyak menerima. Yang kedua, mesti rajin, tekun, dan bersemangat dalam segala hal. Kalau orang lain buka toko jam 7, Anda buka jam 9, pelanggan lari semua. Ya, cari ke toko lain kan. Jadi kita mesti lebih pagi, dia buka jam 7, saya buka jam 6. Begitu. Itu baru betul, namanya rajin. Ya. Tidak bergaul dengan orang dungu. Artinya apa? Kalau Anda bergaul dengan penjudi, Anda diajak judi. Ya. Bergaul dengan bandar narkoba, disuruh jualan. Dikasih coba gratis disuruh beli. Nah, udah ketagihan disuruh jadi kurir. Nah, begitu. Bergaul dengan pemogor yang suka pulang pagi, ya kita sama, ikut-ikutan pulang pagi, mabok-mabokan. Ya. Jadi bergaul itu penting. Ya. Jangan bergaul dengan orang dungu, orang yang melanggar sila. Ya. Jadi bergaulah dengan orang bijaksana. Ya, bijaksana itu artinya orang yang ya lebih mengerti dhamma begitu. Seimbang dalam pemasukan dan pengeluaran. Siapapun kalau gajinya 5 juta, keluarnya 10 juta, tiap bulan tekor 5 juta kan? Itu gampang sekali ngitungnya, ya. Jadi kalau gaji 5 juta, keluarnya jangan 5 juta dong. Itu pas. Ya, nggak ada tabungan. Jadi kita mesti keluar lebih sedikit. Bagaimana supaya lebih sedikit? Ya ikat pinggang lebih kencang. Ya. Jangan boros hidupnya. Nggak ada cara lain. Bekerja pada orang yang bijaksana. Saya lihat banyak orang yang bekerja pada orang yang tidak bijaksana, menderita. Dia perlu duitnya tapi nggak tahan dicaci maki oleh atasannya. Ya. Begitupun mempekerjakan orang yang tidak jujur juga capek. Ya. Jadi pilihlah, ya, pilih majikan yang baik, pilih karyawan yang baik, pilih teman usaha yang baik juga, yang jujur.
Yang terakhir adalah hati-hati dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Selama ada di pikiran, orang lain tidak tahu. Begitu kita ucapkan, ketik ya, di WA, ketik di Facebook, di Instagram, itu sudah jadi bukti. Ya, Anda bisa dituntut secara pidana, mencemarkan nama baik orang. Ya, jadi selama masih ada di pikiran, aman. Ya. Cuma dia akan muncul kapan-kapan. Ya, kalau tidak hati-hati. Nah, kalau sudah berbuat lebih gawat lagi kan. Ya. Nah, di bidang spiritual, tadi saya katakan bahwa zaman dulu kita pernah berbuat jahat, sehingga sekarang kita terima akibat buruknya. Jadi kita harus bersedia memaafkan diri kita sendiri. Namanya berdamai dengan diri sendiri. Ya. Kalau enggak kan kita menyalahkan diri sendiri. Kenapa dulu saya jahat? Salah siapa? Oh, saya yang jahat mau nyalain orang lain, kan nggak mungkin. Ya. Jadi kita mesti berdamai dengan diri sendiri. Dan kita juga mesti berdamai dengan orang lain loh. Kalau kita nggak berdamai, ya tiap hari perang melulu apa? Tonjok-tonjokan, sikut-sikutan, saling meludah, kan nggak enak begitu. Ya. Jadi kita harus berdamai dengan orang lain. Lalu kita harus memperhatikan segala perubahan dengan tenang, waspada, dan bijaksana. Karena perubahan itu terjadi terus. Ya. Dan kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Ya. Selalu sadar, mengendalikan pikiran dan perasaan. Kalau terbalik bahaya. Kalau pikiran mengendalikan kita, bahaya. Kalau perasaan mengendalikan kita, juga bahaya. Ya. Dan tidak mengambil keputusan ketika pikiran sedang kacau. Mandi aja deh. Jangan berbuat, mau ngomong aja juga hati-hati. Kalau sedang marah, bingung, jangan. Karena nanti kita sesali di kemudian hari. Ya. Oke. Saya kira banyak banget yang saya ngomongin ya. Jadi silahkan Anda kalau mau bertanya, nanti saya coba menjawab dengan baik. Waktu saya kembalikan dulu ke panitia. Baik, demikian ceramah Dhamma yang telah disampaikan oleh Dr. Ratna Suryawidya. Masih ada beberapa menit diselingi sesi tanya jawab. Sambil menunggu dan mempersiapkan pertanyaan, mari kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Para hadirin sekalian, mari kita nyanyikan lagu Sang Bagawa pada halaman 80. Sudahkah kita menemukan yang kita cari di dunia? Harusnya kita menyadari Dialah Sang Bagawa. Ajaranmu ya Sang Bagawa, lentera hidup di dunia, penuntun jalan kenibanan. Pujilah Dia Sang Bagawa. Harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bagawa yang maha suci, yang maha mulia. Berlindung kepadanya
dunia. Ajaranmu ya Sang Bhagawan, lentera hidup di dunia, penuntun jalan kenibanan. Pujilah Dia Sang Bhagawan. Harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bhagawan yang maha suci, yang maha mulia. Berlindung kepadanya, pasti takkan goyah. Arungi dunia, bersujud kita pada Sang Bhagawan yang maha suci, yang maha mulia. Berlindung kepadanya, pasti takkan goyah. Arungi dunia, arungi dunia. Terima kasih. Baik, tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu angkat tangannya aja. Silakan Bu, maju Bu. Untuk pertanyaan tertulis nanti kertas diangkat aja. Namo Buddhaya Romo. Tadi saya mengenai kalau orang kanker, kalau dikasih morfin karena kan tidak tahan, pasti dosisnya kan akan bertambah. Nah, apa dalam agama Buddha itu salah? Kedua, itu apa sebaiknya diberikan pengobatan paliatif atau gimana? Itu aja dah, dokter. Makasih ya. Ini penyakit mengenai kanker ya. Nah ya, secara teori kanker itu penyebabnya masih bukannya tidak jelas ya. Tapi ada beberapa yang menyebutkan pertama disebabkan karena zat radioaktif ya. Karbon misalnya. Nah, jadi di Hiroshima, Nagasaki banyak orang kena kanker kulit. Ya, karena di sana kan pernah ada nuklir kan, dijatuhkan bom atom ketika Perang Dunia Kedua. Jadi pertama radioaktif. Yang kedua itu pembersih cerobong asap di Inggris itu banyak kena kanker juga. Jadi kemungkinan karbon, ya, karbon yang bisa menyebabkan kanker. Berikutnya adalah virus. Ya. Jadi kalau ada tikus A kena virus, diambil darahnya, disuntikkan ke tikus lain, pindah itu penyakitnya. Kena kanker juga tuh tikus yang kedua. Jadi kanker itu bisa ditularkan lewat virus. Ya. Kemudian sinar gelombang pendek. Ya. Sinar gelombang pendek itu juga bisa menyebabkan perubahan pada gen. Ya. Sehingga bisa menyebabkan kanker juga. Lalu teori mengenai telomer. Telomer itu adalah ekor dari kromosom. Kalau terjadi perubahan di sana, ya, kalau dia pendek, selnya mati.
umurnya selesai, kalau dia salah atau namanya disfungsi, maka dia menjadi membelah diri berlebihan. Itu yang menyebabkan kanker. Nah, telomer ini secara teori dipengaruhi oleh pikiran. Ya. Jadi orang yang meditasi telomernya lebih panjang katanya. Ya. Orang yang kacau pikirannya lebih pendek dan kacau, begitu. Ya. Itu teori ya, penyebabnya. Jadi kalau kita ditanya kenapa saya kena kanker, nah, tapi teori ini kan tidak menyebutkan berbuahnya karma buruk kan. Karena yang bikin itu bukan orang Buddhis, jadi dia nggak ngerti bahwa karma buruk bisa menimbulkan penyakit. Nah, kalau kita dapat kanker stadium 1, itu bisa diangkat, ya, dioperasi diangkat. Diharapkan tidak kemana-mana. Tapi kalau sudah 1+ atau stadium 2, dikhawatirkan dia sudah menjalar ke sekitarnya. Kalau stadium 3 sudah lebih luas lagi menjalar. Kalau stadium 4 sudah ke seluruh tubuh. Ya. Jadi kalau kanker sudah stadium 4, percuma diangkat, disinar, ya, atau cara-cara yang lokal. Terpaksa pakai kemo, ya. Disuntikkan kemo. Yang namanya kemo adalah racun, ya. Racun terhadap sel muda. Karena kanker sel muda diharapkan dengan kemoterapi itu mati dia. Tapi juga ikut mati rambut, jadi rontok rambutnya. Ya. Kulit juga sel muda. Kita kan ganti kulit kan setiap saat kan. Lalu darah. Jadi kalau kita dikasih kemo banyak sekali yang terjadi. Enzim juga sama. Ya. Jadi mual, muntah, ya sakit badannya, rambutnya rontok, kulitnya lebih keriput dan seterusnya. Tentu ada juga yang double, udah dioperasi di kemo, udah operasi di sinar, itu tergantung dari dokternya. Ya. Tetapi ada yang namanya 5 years survival rate. Jadi berapa persen yang bertahan selama 5 tahun. Ya. Kanker yang ganas sedikit yang bisa bertahan 5 tahun. Kalau kanker yang jinak bisa lebih banyak yang bertahan. Ya. Dan sekarang obat kanker sangat banyak. Ada yang sekali suntik 100 juta. Ya. Yang 4 kali suntik yang 400 juta. Ya. Mahal-mahal semua. Ya. Tapi kalau bisa sih jangan kena kanker. Ya. Menderita. Ya. Ada juga yang tidak menderita. Meskipun sudah menyebar, dia tidak menderita. Karena dia tidak kena ke alat tubuh yang membuat dia sakit. Ya. Tapi ada juga yang menderita. Jangan lupa ada kanker jinak, ya, isinya lemak atau zat-zat yang tidak berbahaya. Jadi nggak apa-apa. Ya, tidak dibuang juga nggak apa-apa. Ya. Ada termasuk dalam kapsul, ya, terbungkus. Tapi kalau ganas, ya sebaiknya cepat diambil tindakan. Ya tidak menjamin kalau diobati akan sembuh. Itu masalahnya ya. Begitu diagnosis kanker stadium 4, meskipun diterapi keluar uang banyak belum tentu sembuh. Karena tidak tahu sudah kemana saja kan. Ada yang ke otak, ada yang ke perut, ada yang ke paru-paru, ada yang ke ginjal, ada yang ke mana-mana sudah. Ke sumsum tulang. Ya. Jadi saya kira kanker ini penyakit yang sulit dihadapi, ya, membunuh banyak orang, ya. Tetapi kita tidak boleh menyerah, ya. Ya kadang-kadang orang putus asa lalu bunuh diri, ya, karena tidak sembuh-sembuh juga. Ada yang meditasi, oke, ya. Tapi meditasi bukannya obat kanker. Meditasi membuat pikiran menjadi tenang, menjadi happy, lalu bisa mengatasi, diharapkan, ya, telomernya berubah sehingga bisa menyembuhkan. Tapi nggak ada jaminan juga, ya. Banyak orang yang kanker stadium 3, 4 meditasi mati juga, ya. Tapi jangan takut mati lah, kita sudah sering mati kan. Kita sudah mati berjuta-juta kali, ribuan. Tapi kita masih takut mati karena kita tidak tahu sesudah mati kemana kita lahir, ya kan? Nah, begitu ya, Bu.
Perasaan sakitnya itu boleh diatasi dengan analgetik. Analgetik itu sebangsa konsan, antalgin ya. Kemudian kalau udah nggak tahan dikasih morfin. Tapi morfin ini tidak bekerja selamanya. Jadi ada waktunya si morfinnya habis, sakit lagi gitu. Nah, kalau sudah begitu lebih baik dia belajar berteman dengan rasa sakit. Ini ngomongnya gampang ya. Kalau kita yang sakit mungkin nggak bisa cerita begini sambil senyum ya. Itu namanya karma buruk berbuah. Dia mesti bayar. Orang lain nggak merasa, dia yang merasa. Karena dia pernah menyakiti makhluk lain. Dia merasa bahagia bahwa sakitnya itu berarti bayar utang. Ya. Sama seperti mobil kita bonyok ditabrak orang, sakit hati kan? Ya. Tetapi itu artinya apa? Dulu saya pernah nabrak mobil orang lain. Ya sekarang saya harus terima ditabrak orang lain. Sakit juga sama. Masalahnya begini, hukum karma itu hukumnya nggak 1:1. Membunuh sekali, dibunuh sekali. Enggak. Ya. Tapi kalau kita lakukan dengan kejam, membunuh sekali, dibunuhnya bisa 1000 kali. Nah, itu masalahnya. Jadi menyiksa orangnya sekali, tersiksanya bisa berpuluh tahun. Begitu. Hukum alam kan bukan bikinan manusia. Itu hukum alam, sudah ada. Ya. Jadi ya kita paling menemani, menghibur, ya, kasih aromaterapi, kasih musik yang menyenangkan, ya, oke. Ya memang kasihan, ya. Tapi ya kita nggak, nah itu bekerjanya UPK, ya. Jadi kalau kita lihat orang sakit yang bekerja 2, Karuna dan UPK, bukan mudita, bukan meta. Ya, Karuna itu kasihan, lihat dia menderita. UPK itu terimalah karmamu. Kamu menderita karena perbuatanmu sendiri, gitu. Ya, enggak, kita ajarkan dia menerima itu. Kalau enggak dia akan protes terus, ya. Oke. Ya, titip doa ya, semoga dia cepat sembuh. Ya. Meskipun doa saya ada di mulut saya, ya, karena karmanya sendiri yang menentukan kapan dia sembuh. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah benar secara pengertian dalam agama Buddha, hipnoterapi bisa membantu penyembuhan orang yang terganggu jiwanya? Dalam artian, jiwa karena akibat kejadian menyebabkan orang tersebut tidak bisa mengampuni dirinya, atau kesalahan yang diakibatkan oleh akibat yang disebabkan oleh orang tersebut. Contohnya, secara tidak sengaja menyakiti orang sampai orang tersebut meninggal akibat sakit jantungnya, kumat, atau hal lainnya. Tolong berikan pandangan dan apa yang harus dilakukan. Terima kasih, Romo. Ya, Sang Buddha mengajarkan agar kita hidup pada saat sekarang. Ya, hidup pada saat sekarang. Ya, kita tidak mungkin mengubah masa lalu. Ya, kita tidak mungkin mengubah masa lalu. Ya. Jadi hipnoterapi adalah upaya untuk kembali ke memori kita dari masa lalu. What can we do? Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh hipnoterapis adalah sugesti. Ya, sugesti. Tetapi efektivitasnya saya nggak tahu. Begini, Anda kalau kita melihat batin kita masing-masing, maka 80% itu adalah alam bawah sadar. Yang sadar hanya 15-20%. Ya. Sisanya itu alam bawah sadar. Isinya apa? Ya catatan, video atau video. Ya, Anda punya HP kan isinya ada video, ada foto kan, ada kata-kata.
Nah, yang kata-kata disimpan di telinga, ya. Yang foto disimpan di penglihatan. Yang di video itu menyangkut beberapa komponen dalam batin kita. Dia film kan, dia membutuhkan memori lebih banyak daripada foto dan kata-kata atau suara. Nah, kalau kita masuk ke dalam alam bawah sadar, kita kan punya catatan yang tidak terhingga kan. Kalau kita misalnya pernah 1 juta kali dilahirkan, karena saya tanya, mau pergi yang mana? Ke kelahiran yang mana? Kalau 1 juta kali dilahirkan. Mungkin kita bisa pakai sugesti. Oh, coba cari yang berhubungan dengan api. Atau yang berhubungan dengan air. Itu bisa. Jadi kita punya file ini mungkin dikompilasi ya. Ada yang bagian api, bagian air begitu ya. Nah, kalau sudah sampai ke sana gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Sugesti. Tapi sugesti dengan kenyataan, ya kalah. Lebih kuat kenyataan kan? Saya kasih contoh. Mungkin saya pernah ucapkan di sini. Yaitu seorang yang hidrofobia. Tahu hidrofobia? Takut air. Begitu lihat air dia gemeter, ya, gelisah, jantung berdebar-debar. Nah, kemudian di hipnoterapi. Ternyata 2 kelahiran sebelum yang sekarang, dia itu pernah kecemplung di laut, mati. Ilmunya gaya batu dia. Ya, kalau gaya dada kan bisa ngambak, ini gaya batu, tenggelam. Nah, kemudian oleh si hipnoterapis, dia diterapi. Oh, waktu itu Anda nggak mati, ya. Ada orang yang menolong, ya, menyeret Anda ke pantai, kemudian air lautnya dipompa keluar, lalu dikasih pernafasan buatan, hidup lagi. Gitu. Ya. Nah, ternyata memang betul, sesudah dia keluar dari hipnoterapi, dia nggak takut air lagi seperti sebelumnya. Kan pertanyaan saya, berapa lama dia tahan itu sugesti? Karena sugesti kan cuma ucapan aja kan, yang diberikan ketika dia dihipnotis. Sedangkan peristiwa dia tenggelam, itu kan realitas kan. Realitas yang dia alami waktu itu, nyemplung ke laut, mati, tenggelam. Begitu. Jadi saya tidak menentang bahwa hipnoterapi bisa menolong untuk batas tertentu, ya, tapi tidak total, ya. Karena menurut saya pengalaman itu lebih real, ya, lebih diarasakan daripada hipnotis, daripada sugesti ucapan dari si hipnoterapis. Nah, kalau itu bicara tentang konflik, kan sulit kan? Itu peristiwanya sudah lewat, rekamannya sudah lewat, kita tinggal punya rekamannya saja di batin kita. Mau gimana mau intervensi? Ya. Karena itu Sang Buddha selalu praktis sekarang, ya. Berhenti berbuat jahat, banyak berbuat baik. Ya, saya nggak tahu berapa bisa menolong diri kita kan dengan cara seperti itu. Tapi kan nggak ada cara lain, ya. Hanya kebaikanlah yang bisa membuat kita lebih baik. Yang lain nggak bisa, ya. Karena itu ajaran Sang Buddha sangat sederhana. Berhenti berbuat jahat, banyak berbuat baik, meditasi. Nggak ada cara lain, ya. Oh, nyumbang ke sini 10 juta tiap bulan, nggak begitu, ya. Itu nggak ada gunanya, nggak bisa mengubah masa lalu kita, ya. Jadi sampai hari ini orang-orang yang sakit jiwa itu tidak akan sembuh kalau dia belum mengalami pencerahan. Obat itu hanya bikin otaknya menjadi lemot. Tahu lemot nggak? Ya, menjadi lebih tenang, lebih pelan, tapi tidak menyembuhkan. Ya. Jadi pandangannya yang mesti berubah. Ya. Dia mesti mengalami kemajuan di bidang spiritual. Contohnya Patacara. Patacara itu mengalami peristiwa yang mengerikan. Anaknya mati, suaminya mati, anaknya
orang tuanya, keluarganya mati semua, gila dia, ya. Lalu dia jadi lari-lari ke sana ke sini sebagai orang gila oleh Sang Buddha, dipanggil, disuruh mandi, lalu akhirnya menjadi arahat. Jadi orang sakit jiwa bisa jadi arahat kalau dia mengalami pencerahan, gitu. Ya. Dari depresi berat menjadi arahat dia. Dan menurut biku Terigata, Patacara itu bikuni yang hebat, ya, yang pinter, ya, yang bisa mengajar kepada bikuni lain dengan baik sekali. Ya. Jadi artinya begitulah. Jadi hipnotis silahkan kalau mau, ya. Tapi saya bukan tidak menganjurkan. Ya. Harapannya jangan terlalu besar begitu, ya. Karena yang namanya sugesti tidak mungkin mengalahkan pengalaman dari yang pernah kita alami dulu, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, saya ada ketemu oma yang berumur 84 tahun yang ditinggalin oleh anak cucunya dan ditelantarin. Apakah ada doa khusus untuk oma yang kata orang pintar akibat karma yang diperbuat oleh oma tersebut sehingga menyebabkan karma berbuah kepada oma tersebut? Terima kasih, Romo. Pertanyaannya apa jadinya? Pertanyaannya, apakah ada doa khusus untuk oma tersebut? Apakah ada Doa khusus untuk oma tersebut? ya, nomor satu, karena dia dulu tidak banyak membunuh, ya panjang umur, ya tak? Panjang umur berarti punya kesempatan lebih banyak untuk berbuat baik, ya. Yang kedua, mungkin dulu dia pernah menelantarkan orang tuanya sendiri, ya, maka sekarang dia ditelantarkan oleh anak cucunya, ya. Nah sekarang masalahnya, kita ini orang Buddhis mengharapkan semua orang tua tinggal bersama anak cucu kan. Jadi kita tidak getol untuk membangun rumah jompo. Saya dengar di Puncak ada itu, ya, rumah jompo buat orang tua. Tapi saya nggak tahu berapa bayarnya sebulan, ya. Jadi saya kira kita yang sudah tua, ya, ada yang lebih tua dari saya nggak? Kita harus mempersiapkan hari tua, ya. Tentu buntutnya mati, ya. Udah mati untuk orang Buddhis gampang, bakar. Itu kalau kita dikubur nanti digusur mayat kita ke sana ke sini karena pelebaran jalan. Ya, bikin apartemen digusur. Ya, kalau dibakar jadi abu selesai, nggak ada cerita. Ya. Paling dilempar ke laut atau diletakkan di atap rumah, kena angin habis, ya. Tapi sekarang yang jadi masalah, kalau setengah mati gimana? Kalau mati nggak apa-apa, setengah mati, ya, makan sendiri nggak bisa, kencing berak diranjang. Itu anak cucu ngomel, kapan matinya? Kapan si papa si mamanya mati? Karena bikin susah orang kan. Nah, jadi saya sih bercita-cita seperti Sang Buddha aja, 80 jalan lah, ya. Karena lewat 80, 90 kasihan, ya. Ibu saya meninggal usia 96, itu tahun-tahun terakhir itu kasihan saya lihatnya, ya. Jadi terlalu tua juga nggak enak, ya. Kalau berguna sih nggak apa-apa, ya. Tapi sudah tua tapi tidak berguna jadi beban, ya. Beban buat anak cucu, ya. Jadi orang boleh merencanakan hari tuanya masing-masing, ya. Saya sih karena saya seorang profesional, ya, sampai hari ini usia 76 masih praktek, ya. Jadi saya masih menghasilkan uang. Saya masih dapat duit. Saya masih melakukan tes kepribadian, ya. Tadi kan saya cerita kan, tes untuk calon pembantu, calon karyawan, calon profesor, calon guru, nah, itu kerjaan saya. Ya. Saya masih diundang ke sini kan, masih khotbah saya di sini. Ya, saya masih jadi ketua dewan etik dosen.
ya. Ntar ada pertemuan. Jadi artinya apa? Kalau pisau dapur nggak dipakai, karatan dibuang, ya. Jadi jangan jadi pisau dapur yang nggak dipakai. Jadilah pisau dapur yang tajam, ya, supaya dipakai terus. Nah, kalau udah habis baru dibuang, gitu. Nah, jadi yang penting kita jadi orang mau muda sampai tua nggak apa-apa. Yang penting jangan bikin susah orang lain lah, ya. Oke, siapa yang mau sama-sama saya umur 80? Kita jalan sama-sama. Ya, kalau bisa lebih dari 80 ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai menyiksa orang lain. Ya. Karena hidup ini ada batasnya, ya. Zaman dulu umur manusia itu nggak ada batasnya, ya. Tapi zaman sekarang sudah di bawah 100 tahun, ya. Di Indonesia harapan hidup ya 74 tahun. Saya udah lewat nih, udah 76 saya, ya. Jadi kalau Anda ingin panjang umur boleh, asal sehat, ya. Makin tua penyakit makin banyak, percayalah, ya. Yang paling saya takuti adalah pikun. Nanti keluar rumah nggak bisa pulang ke rumah, jalan terus nggak tahu kemana, jadi gelandangan ya. Pikun itu adalah penyakit yang namanya Alzheimer, ya. Saya punya teman dokter, istrinya dokter, istrinya itu pikun, ya. Jadi lupa dengan suami, lupa dengan anak, lupa dengan cucu, lupa dengan peristiwa kemarin, ya. Jadi tiap hari adalah hari baru, yang lain dia nggak mau tahu, mah, ya. Kalau ketemu saya salaman, ya dia senyum-senyum, tapi dia nggak tahu saya siapa. Ya, hanya sekedar ketawa aja, basa-basi begitu. Ya. Ingat nggak Ronald Reagan, Nancy Reagan, dia juga pikun, Alzheimer, usia 56 sudah mulai Alzheimer. Ya. Karena sel-sel di otaknya mulai berkurang fungsinya, karena darah yang mengalir ke otak semakin jarang, semakin sedikit. Nah, jadi ada anjuran untuk orang yang sudah ada umur, sebelum tidur kaki angkat ke tembok selama minimal 20 menit. Nah, itu akan memaksa darah dari kaki masuk ke otak. Nah, mungkin bisa menunda kepikunan dikit. Ya siapa tahu. Kalau ada yang mau dari muda boleh. Minimal yang udah 60-an kaki angkat ke atas sebelum tidur. Supaya darah itu dipaksa masuk ke dalam otak kita dengan cara yang alami, ya. Karena sekarang nggak ada obat buat menaikkan tekanan darah. Yang menurunkan banyak, yang menaikkan kopi aja, ya. Jadi kalau sudah tua ya ikuti nasihat saya aja, ya. Kaki nggak, jadi ranjang kan ada sandarannya tuh, ya. Kita balik, kaki kita letakkan di sandaran supaya lebih tinggi dari kepala. Akibatnya apa? Darah akan mengalir ke kepala dengan gaya gravitasi, gaya yang sangat normal, ya. Nggak usah yoga lah, ya. Nanti keselio lagi, ya. Ya. Angkat kaki lebih gampang, murah lagi, ya. Nggak usah keluar duit, ya. Lanjut, masih ada? Pertanyaan terakhir, nama budaya Romo, apakah perbedaan Dewa dan Brahma? Terima kasih. Perbedaan nomor satu, dewa itu ada dewi, ya. Jadi ada dewa, ada dewi. Itu termasuk kama sugati bumi. Suka artinya apa? Alam yang menyenangkan, ya. Jadi dewa beristri dewi, ya. Jadi alam Brahma sudah nggak ada jenis kelamin, ya, nggak ada Brahma perempuan, nggak ada, ya. Brahma hanya satu jenis, ya. Kalau dewi di alam dewa ada, ya. Itu yang pertama. Yang kedua umur, ya. Umur dewa dewi itu paling banyak 10 miliar tahun, ya. Kalau umur Brahma lebih banyak lagi. Brahma yang paling tinggi 84.000 Mahakalpa.
Ya, Mahakalpa. Kalau 80.000 kalpa itu sudah 84.000 kali umur dunia. Kalau Mahakalpa, jadi berarti 4 kali umur dunia. 84.000 kali 4 kali umur dunia. Nah, itu Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Ada di situ sekarang. Ya. Jadi dewa-dewi, dewa yang paling rendah, dewa-dewinya itu umurnya 9 juta tahun setengah. Kita kan nggak sampai 100 tahun. Dia 9 juta tahun. Ya. Jadi saat ini para dewa-dewi yang ada di zaman Sang Buddha masih ada di sana, masih di alam dewa. Jadi kalau kita baca Aparita, mereka ikut mendengarkan. Ya. Jadi bedanya itu, yang paling gampang lah ya. Umurnya beda, kemudian di alam Brahma tidak ada jenis kelamin. Ya. Kalau di alam dewa ada dewi, ya. Nah, dewa-dewi yang ada di sekitar kita itu yang paling bawah, ya, Catu Maharajika. Ya. Nah, penghuni alam dewa yang lebih tinggi adanya di tempat yang sejuk, yang dingin, di puncak-puncak gunung, ya, dan di udara, di langit begitu, ya. Nah, jadi di setiap dunia ada 31 alam kehidupan, ya. Jadi di alam semesta ini Raja Saka nggak satu, banyak. Ya. Dulu saya pikir cuma satu, ternyata enggak. Ya. Di alam semesta ini kan masih banyak planet seperti kita, ya, yang bisa dipakai untuk hidup manusia. Dan di situ pun ada 31 alam kehidupan. Ya. Saya kira cukup. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita cukupkan pertemuan kita. Semoga Anda semua berbahagia. Ikuti doa saya ya. Semoga saya selalu berlindung kepada Sang Tiratana sampai terbebas dari duka. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.